dengan tema-tema petualangan kemanusiaan yang dibumbui oleh cerita petualangan tuh menurut Bapak dengan generasi muda yang ada saat ini itu apakah cocok buku Karmai untuk mereka gitu? Nah, dari segi cocok atau tidaknya, saya pikir memang sangat cocok dalam pengertian orang-orang muda sekarang ini dari ya muda itu artinya bangsanya 14 sampai 18, 19, ya 14, 12 juga sudah bisa digolong ke sana. Bacaan mereka ini kan lain betul, lain sama sekali. Artinya pengaruh teknologi menjadi sangat besar sehingga teknologi taruhlah yang berasal dari production house dari televisi. Umpamanya ini dongeng-dongeng, drama-drama televisi dari Jepang yang memang memanfaatkan kecanggihan teknologi sudah menguasai anak-anak sekarang ini. Dan karena itu menurut saya cocok dalam pengertian ini semuanya harus dibalik kembali dalam pengertian ini anak-anak dan para pemuda misalnya harus diperkenalkan kembali kepada alam. Artinya alam yang sesungguhnya, dalam lingkungan alam yang sesungguhnya, dan macam-macam. Kenapa? Karena Karl May ini pada dasarnya seorang pencinta alam, pencinta lingkungan. Dan saya pikir di sanalah peran dari penerbitan buku-buku Karl May yang sudah 100 tahun yang lalu untuk dikembalikan ke masa sekarang ini yang dengan perubahan yang seperti itu. Kira-kira tantangannya apa sih Pak buat penerbit Karl May atau misalnya PKMI sendiri untuk menghadapi era yang sekarang ini? Tantangannya sangat besar dan juga sangat sulit itu dalam pengertian artinya orang yang mengagumi Karl May itu jangan-jangan saya ini yang termuda. Iya, jangan saya ini ya biasanya main-main lah, tapi pasti ada generasi di bawahnya masih banyak yang mengagumi itu. Tapi ini kan lebih untuk orang yang sudah yang lahirnya bangsa dan tahun 40-an, 50-an, paling jauh 60-an yang mengagumi hal-hal artinya dongeng, adventures dan petualangan versi Karl May yang naik kuda dengan senapan. Nah, anak-anak sekarang ini kan lain betul, lain sama sekali karena jagoan mereka kan Rambo, kekerasan dan macam-macam. Dan Karl May ini sudah dilupakan orang. Karena itu saya sangat menghormati pekerjaan PKMI ini yaitu untuk semacam revival, itu menghidupkan kembali semangat humanis dari Karl May itu. Apa Pak maksudnya message yang paling pas untuk anak-anak sekarang itu dengan kiblatnya itu sebagai Karl May itu? Pesan kemanusiaan Karl May, pesan damai Karl May, pesan bermacam-macam moral yang hebat dari Karl May itu. Nah, itu yang kalau misalnya di update kembali itu jauh lebih penting. Jadi artinya pesan moralnya yang lebih harus dikembangkan lagi, dipopulerkan lagi. Jauh lebih penting itu daripada memodernkan secara fisik Karl May. Ada komentar lain Pak terakhir atau pesan-pesan untuk PKMI gitu? Saya bilang tadi saya benar-benar menghormati karena ini untuk pertama kalinya saya misalnya pencinta Karl May itu baru baca naskah asli betul, artinya yang baik asli dalam bahasa Jerman saya baca maupun terjemahan dari yang aslinya dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia. Dan ini untuk pertama kalinya. Dulu zaman kami baca ya yang itu yang kecil-kecil, tapi itu kan cocok untuk anak-anak kecil ya, jadi tidak jadi soal. Tapi maksud saya dengan itu kecintaan terhadap Karl May itu ditanam, dan yang terpenting, yang paling hebat dari Karl May itu yaitu dia menanam semangat membaca. Itu pertama. Kedua, dia berlaku seolah-olah seorang etnolog atau antropolog yang memperkenalkan ke dunia anak-anak, dunia pemuda, dan dunia orang tua pun tentang karakter dari satu suku bangsa tertentu. Karakter orang Turki, karakter Kurdistan, karakter Apache, karakter Comanche misalnya. Itu kan hanya manusia yang mengetahui psikologi dengan sangat baik atau mengetahui sosiologi dengan sangat baik,
Dan itu mengagumkan dan memang menurut saya sampai hari ini tidak ada yang bisa lawan Karl May itu. Dan sekali lagi ini buku keempat yang ahli waris Winnetou itu belum pernah saya baca dulu. Untuk pertama kali saya baca sekarang ini nih. Nah, apa yang terjadi? Sesudah saya baca itu saya bilang memang Karl May penipu agung, penipu besar. Kenapa? Karena nipu saya sejak saya masih anak kecil sampai saya sudah doktor umur 60 tahun masih bisa ditipu. Karena saya baca dalam tempo 2 hari saya selesaikan itu. Itu kan penipuan. Saya terpersona sialan. Saya rasa itulah hebatnya Karl May itu. Baik untuk anak-anak maupun untuk orang tua dia memukau. Dari adegan ke adegan penuh ketegangan dan kita penuh rasa ingin tahu, ya terhanyut oleh ceritanya, dan bayangkan asik dari anak kecil sampai tua.